Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherin Amelia Putri, NPM 243700063. Jadi saya di sini akan menyampaikan perkembangan fisik dan kognitif anak usia sekolah. Kalian tahu nggak sih apa itu perkembangan fisik dan kognitif? Jadi, perkembangan fisik merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan manusia. Perkembangan fisik meliputi pertumbuhan, tinggi dan berat badan, perkembangan otot dan tulang, kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Perkembangan kognitif adalah proses perubahan kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan. Perkembangan kognitif berkaitan erat dengan kecerdasan atau tingkat intelijensi seseorang. Ciri fisik anak sekolah dasar. Anak SD akan menjadi lebih tinggi dan berat dibandingkan anak PAUD atau TK seperti 1. Perkembangan tulang dan otot. Anak SD akan mengalami perkembangan tulang dan otot yang membuat tubuhnya semakin kuat. 2. Perkembangan motorik. Anak SD sudah mampu melakukan kegiatan fisik motorik seperti menulis, menggambar, mewarnai, berlari, dan melompat. 3. Pergantian gigi. Anak SD akan mengalami pergantian gigi susu menjadi gigi permanen. 4. Kesadaran akan citra tubuh. Pada usia 8 tahun, anak-anak akan lebih peduli dengan bentuk dan berat badan mereka. 5. Perubahan fisiologis. Anak SD akan mengalami perubahan fisiologis seperti pernafasan yang lebih lambat dan mendalam, serta denyut jantung yang lebih lambat dan menetap. Perkembangan kognitif pada anak usia sekolah. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang hidup manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Jean Piaget adalah salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan menggemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Jean Piaget yang juga ahli biologi menghubungkan tahapan perkembangan kematangan fisik dengan tahapan perkembangan kognitif. Tahap-tahap perkembangan kognitif. 1. Tahap sensori motor. Perkembangan kognitif tahap ini terjadi pada usia 0-2 tahun. Kata kunci perkembangan kognitif pada tahap ini adalah proses decentralization. Artinya, pada usia ini bayi tidak bisa memisahkan diri dengan lingkungannya. 2. Tahap pra-operasional. Fase perkembangan kemampuan kognitif ini terjadi pada rentang usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Ketiga, tahap operasi konkret. Tahap operasi konkret terjadi pada rentang usia 7-11 tahun. Pada tahap ini akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Dan yang keempat, tahap operasi formal. Pada tahap ini terjadi pada rentang usia 11 tahun sampai dewasa. Pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Remaja berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Adapun faktor-faktor perkembangan kognitif diantaranya 1. Faktor hereditas. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif secara hereditas atau keturunan ini dipengaruhi oleh gen dan struktur kromosom yang diwariskan kepada anak dari kedua orang tua. 2. Faktor lingkungan. Teori ini mengatakan bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia berada dalam keadaan suci, bagaikan kertas putih yang dapat mengisi atau mewarnai kertas putih tersebut adalah lingkungannya. 3. Faktor kematangan. Dalam teori kognitif Piaget, faktor kematangan berkaitan erat dengan perkembangan fisik anak. 4. Faktor pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijen. 5. Faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Sedangkan bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. 5. Faktor kebebasan. Keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah dan bebas memilih masalah sesuai kebutuhan. Kesulitan belajar pada anak usia sekolah dasar diantaranya
daya ingat yang rendah, kesulitan membedakan huruf, kesulitan menghubungkan visual huruf dengan bunyinya, sulit berkonsentrasi, perhatian mudah teralihkan, sulit berhitung, sulit menerima pengetahuan baru, tidak mampu menyelesaikan tugas hingga tuntas, dan kesulitan dalam mengerti pengertian hari dan waktu. Pengaruh adiksi smartphone pada anak usia sekolah dasar. Permasalahannya, adiksi smartphone pada anak usia sekolah dasar merupakan masalah yang semakin mengkhawatirkan. Pengaruh adiksi smartphone pada usia sekolah dasar memang sangat mengkhawatirkan karena berdampak pada aspek perkembangan mereka. Di antaranya berdampak terhadap kesehatan fisik. Yang pertama, berdampak pada gangguan tidur. Tidur anak yang kecanduan smartphone cenderung tidur larut malam yang bisa menyebabkan kurangnya waktu tidur dan kualitas tidur yang buruk. 2. Masalah penglihatan. Penggunaan smartphone yang berlebihan bisa menyebabkan mata lelah dan masalah penglihatan lainnya. Yang ketiga, postur tubuh. Menggunakan smartphone dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan postur tubuh yang buruk dan masalah tulang belakang. Dampak terhadap kesehatan mental. Yang pertama, kecemasan dan depresi. Paparan terus-menerus terhadap konten yang ada di smartphone dapat meningkatkan resiko kecemasan dan depresi pada anak. 2. Kurangnya interaksi sosial. Anak yang terlalu sering menggunakan smartphone bisa mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial secara langsung dengan teman sebaya. Dampak terhadap prestasi akademik. 1. Penurunan konsentrasi. 2. Penurunan prestasi akademik. Peran orang tua dan guru pada masa usia sekolah dasar. Jadi, peran orang tua adalah lingkungan pertama bagi anak dan peran mereka sangat berpengaruh dalam pembentukan dasar perkembangan anak, baik secara fisik maupun kognitif. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan nutrisi. Anak membutuhkan asupan nutrisi yang baik untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang positif. Lingkungan rumah yang mendukung proses belajar membantu anak mengembangkan minat atau rasa ingin tahu. 3. Memberikan dukungan emosional. Dukungan emosional dari orang tua memberikan rasa aman bagi anak sehingga mereka lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar. Peran guru di sekolah. Guru adalah pembimbing utama yang membantu mengarahkan perkembangan anak melalui proses belajar dan berstruktur. 1. Mengembangkan kemampuan berpikir anak. 2. Memberikan aktivitas fisik dan permainan. Dan 3. Pembentukan karakter. Dan yang terakhir, kesimpulan. Fisik dan kognitif adalah dua aspek penting dalam perkembangan anak sekolah. Fisik mencakup pertumbuhan tubuh seperti tinggi dan berat badan, serta perkembangan keterampilan motorik halus dan kasar seperti berlari dan melompat. Anak-anak juga meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. Kognitif melibatkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan berpikir kritis. Mereka juga mengembangkan kemampuan bahasa, memori, perhatian, dan berkonsentrasi. Kedua aspek ini saling terkait dan krusial untuk mendukung perkembangan anak secara keseluruhan. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun sebelum mengakhiri presentasi. Makan ikan sambil menyelam di tengah-tengah laut yang paling dalam. Dari hati saya yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.